Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel aku Yulita Movie. Di video aku kali ini, aku bakalan bahas tentang apa sih hakikat belajar itu. Buat kalian yang ingin tahu, simak terus video aku ya. Dan jangan lupa, buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Terima kasih. Teman-teman, belajar itu apa sih? Belajar adalah sesuatu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Artinya, bisa disebut sebagai belajar apabila terdapat suatu perubahan yang baru sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam suatu interaksi dengan lingkungannya. Belajar itu berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam suatu situasi. Adapun pengertian belajar menurut Muhyiddin Shah adalah suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang. Dalam suatu pendidikan, itu dinyatakan berhasil atau gagal dalam pencapaian tujuan suatu pendidikan tergantung kepada proses belajarnya, baik ketika di sekolah, lingkungan rumah, atau keluarga. Dari pengertian tersebut, bahwa dapat diambil kata kunci dari belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Benjamin S. Bloom mengemukakan bahwa perubahan perilaku yang terjadi karena belajar itu ada 3, yaitu yang pertama kognitif domain atau kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah suatu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau bisa diukur dengan pikiran atau nalar, seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memandukan, dan penilaian. Yang kedua, yaitu efektif domain atau kawasan efektif. Kawasan efektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, dan sikap. Kawasan ini itu terdiri dari penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga, yaitu psikomotor domain atau kawasan psikomotorik. Kawasan psikomotorik adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf otot atau neuron muscular system dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari kesiapan, meniru, membiasakan, dan adaptasi. Adapun ciri-ciri dalam belajar yaitu yang pertama perubahan yang bersifat fungsional. Perubahan yang bersifat fungsional ini adalah perubahan yang terjadi pada kepribadian seseorang yang mempunyai dampak untuk kedepannya. Dengan belajar, seseorang dapat membaca. Dengan belajar juga pengetahuannya juga akan bertambah. Karena pengetahuannya bertambah, maka akan mempengaruhinya dalam bersikap dan berperilaku. Yang kedua adalah belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Belajar hanya terjadi jika dialami sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Cara memahami dan merekapnya juga bersifat individualistik yang nantinya juga akan menimbulkan hasil yang bersifat pribadi. Yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Yang mengalami perubahan itu bukan dari bagian-bagian diri seseorang, namun yang merubah adalah kepribadiannya. Kepandaian menulis bukan dilokalisasi dari tempat saja, tapi juga menyangkut aspek kepribadian lainnya, dan nantinya juga akan berpengaruh terhadap perubahan perilaku yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu belajar adalah proses interaksi. Belajar itu bukan merupakan proses penyerapan yang berlangsung tanpa adanya usaha yang aktif. Apa yang diajarkan oleh guru belum tentu menyebabkan terjadinya perubahan apabila yang belajar tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut. Suatu perubahan akan terjadi jika yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Yang kelima, yaitu perubahan berlangsung dari yang sederhana ke arah yang kompleks. Seorang anak baru
akan dapat melakukan operasi bilangan jika yang bersangkutan sedang menguasai simbol-simbol yang berkaitan dengan operasi tersebut. Dan yang terakhir adalah belajar adalah perbuatan yang sudah mungkin sewaktu terjadinya prioritas. Dalam hal seperti itu, yang bersangkutan tidak menyadari, namun paling tidak dia menyadari setelah peristiwa itu berlangsung. Dia sadar akan apa yang dialaminya dan apa adanya. Kalau orang tua sudah 2 kali kehilangan tongkat, artinya dia tidak belajar dari pengalaman terdahulu. Ada juga nih perubahan dari hasil belajar. Yang pertama yaitu intensional. Belajar itu merupakan perubahan tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh seseorang individu tersebut. Individu tersebut memahami bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan atau keterampilan dari hasil belajarnya. Yang kedua yaitu kontinu. Perubahan belajar yang berkesinambungan memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada setiap individu itu merupakan perubahan lanjutan dari keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga yaitu fungsional. Hasil dari perubahan belajar adalah perubahan yang fungsional. Artinya, hasil dari perubahan tersebut bisa berguna. Hasil dari perubahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu positif. Belajar adalah terjadinya perubahan pada diri individu yang dimana perubahan tersebut harus bersifat positif atau terarah kepada kebaikan. Jika sebaliknya, maka tidak bisa disebut dengan belajar. Yang kelima, yaitu aktif. Perubahan itu bersifat aktif. Ini artinya bahwa perubahan yang terjadi pada seorang individu yang disebabkan karena belajar yang diperoleh dari kegiatan aktif individu tersebut untuk mendapatkan hasil dari sebuah perubahan tersebut. Yang keenam, yaitu permanen. Hasil belajar itu merupakan hasil yang permanen. Dapat dikatakan, orang yang belajar jika dia memperoleh perubahan tingkah laku yang sifatnya permanen atau bertahan lama. Yang terakhir adalah keseluruhan. Perubahan secara keseluruhan itu maksudnya adalah bahwa hasil dari belajarnya bisa mempengaruhi perubahan secara keseluruhan bagi individu tersebut. Tidak hanya pengetahuannya saja yang berubah, tetapi juga keterampilan dan sikapnya. Selain ciri-ciri dan hasil belajar, ada juga nih jenis-jenis belajar. Yang pertama yaitu ada belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar tentang sesuatu yang tidak bisa diraba, dirasa, didengar, tapi bisa untuk difahami. Yang kedua yaitu belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah kecakapan melakukan sesuatu tugas tertentu yang diperoleh dengan cara berlatih secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu belajar sosial. Belajar sosial adalah proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan dalam kasus proses belajar imitasi atau peniruan perilaku orang lain. Yang keempat yaitu belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah adalah belajar tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar. Yang kelima yaitu belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir logis atau sesuai dengan akal sehat. Yang keenam adalah belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah belajar yang dilakukan berulang-ulang sampai menjadi suatu kebiasaan. Yang ketujuh adalah belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah suatu pembelajaran yang nantinya akan memberikan rasa peka untuk peserta didik kepada suatu karya atau suatu hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah proses belajar sebagai pengetahuan baru secara terencana yang melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Ngomong-ngomong tentang pengertian belajar, ciri-ciri belajar, hasil dari belajar, jenis-jenis belajar, lalu apa sih tujuan dari belajar itu? Tujuan dari belajar itu ada 4. Yang pertama, mengubah kebiasaan dari buruk ke baik. Yang kedua, mengubah sikap dari negatif ke positif. Yang ketiga, mengubah keterampilan. Dan yang keempat
adalah menambah pengetahuan dalam berbagai ilmu. Sekian penjelasan dari saya tentang hakikat belajar. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan dari awal sampai akhir pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.